itu Bang Faruk. Gulo, di kitab apa? Ayat berapa? Gitu loh, Yang dilarang penting Bang berzina Faruk di mana? itu hukum perintah Allah itu Bang Faruk. Itu hukum Taurat itu Iya, Bang dalil Faruk. lo Gulo, dalilnya di mana lo Gulo. Yang pertanyakan dalilnya Gulo. Di mana tertulis dalilnya itu kutanyakan? Itulah perintah yang turun dari apa itu Bang Faruk. Itulah Allah itu memberikan perintah untuk jangan dilanggar itu Bang Faruk. Iya, tertulis di mana dalilnya Gulo? Tertulis di mana dalilnya? Yang ku bilang dalilnya tertulis di mana? Ini tanggal tua Gulo ya, jangan macam-macam. Di mana tertulisnya? Di kitab apa? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, bla 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 sampai Wahyu, di mana? Itu di hukum Taurat itu Bang Faruk. Iya, kitab Taurat itu yang mana? Di Kejadian kah, Keluaran kah, Ulangan kah, Bilangan kah, Imamat kah, di mana? 5 kitab itu kan Taurat, di mananya? Ya di hukum perintah lah. Memang syarat oten itu harus gila ya. Enggak Mas. Begini, Harus jadi gila. karena saya juga Gulo, kalau ada pertanyaan yang menyampaikan kepada kamu diawali dengan diksi di mana, kau harus menunjukkan tempat lo Gulo. Datanya kau tunjukkan, datanya di mana. Iya Bang Faruk, di hukum Taurat itu saya nggak maksudnya ini kalau saya cari maksudnya memang saya bacakan pian itu Bang Faruk. Jadi itu nggak boleh berzina loh Bang Faruk, karena dibilang lebih dari satu istri itu berzina itu loh. Iya. Oke lah Bang Faruk ya, itu aja tadi yang saya tanya Bang Faruk ya. Tunggu dulu biar aku ajarin kau ya. Oke, di mana dulu? Di datanya. Tadi kau tanyakan tentang 10 hukum Taurat kan? Iya pas itu, karena kalau nggak salah nomor 5 itu Bang Faruk. Nih. Nah, kitab Keluaran ini adalah bagian dari Taurat. Ya. Nah, dari nomor 1 ya, nih. Jangan membuat bagimu patung, larangannya. Ya. Jangan sujud kepadanya, ya kan? Ya. Yang ketiga, jangan membenci aku, tetapi aku menunjukkan mana dia. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, nih. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Namanya kau bekerja, ya. Nih. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nih, jangan membunuh, jangan berzina. Keluaran 20 nomor 14. Itulah Bang. Oke, sekarang aku tanya sama kamu dulu, ya. Ini kan kitab Taurat, betul? Iya. Oke, sekarang aku tanya sama kamu dulu. Apakah kamu yakin di dalam Taurat itu ada kebenaran? Ya, ada kebenaran lah. Sekali lagi saya tanya dulu, apakah kamu yakin di dalam Taurat ada kebenaran? Ya betul, benarlah Bang Faruk. Sekali lagi saya tanyakan, ya, bahaya nih dulu. Di dalam imanmu, apakah kamu yakin di dalam Taurat itu ada kebenaran? Iya, sebenarnya benar, tapi sesudah Tuhan Yesus datang, cukup, ada kebenaran. Oke, Gulo, ya. Gulo, dengan terpaksa aku sampaikan padamu Gulo, ya. Mulai hari ini, ya, kau dinyatakan oleh Paulus murtad dari Kristen. Jangan dibahas lagi Paulus, Bang Kau Paulus. nggak Kristen lagi dulu. Paulus itu kan orang jahat Kau nggak sebelumnya. Kristen lagi, jangan nangis kau. Kau nggak Kristen. Ini datanya dulu. Galatia 2 nomor 21. Ini. Data pertama, ya, Paulus mengatakan si Gulo tidak Kristen lagi, teman-teman. 2,3K si Gulo sudah keluar dari Kristen. Apa katanya? Aku tidak menolak kasih karunia Allah.
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus atasmu dulu. Kalau kau menganggap ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus atasmu. Data yang kedua, Galatia 5 nomor 4. Ketika kau menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat, maka kau hidup di luar dari kasih karunia Kristus. Nih, Galatia 5 nomor 4. Ya, data kedua. Itu, di data kedua itu dulu. kan Paulus, Bang Faru. Dengar dulu. Ya memang kata Paulus kau udah murtad dari Kristen. Paulus yang bilang bukan aku. Apa katanya nih? Kamu lepas dari Kristen, Kristus ini kan Kristen. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jedel selamat diketang di kebenaran. Si Gulo hari ini telah murtad dan keluar dari Kristen. Enggak, Bang Data Faru. yang ketiga, Begini, Bang Faru. Galatia 2. Sabar Gulo. Galatia 2 nomor 16. Langsung Sabar itu. Gulo, udah keluar dari Kristen. Nih, Galatia 2 nomor 16. Data yang ketiga. Tapi typing teman-teman. Gulo keluar dari Kristen. Gulo tidak Kristen lagi. Typing teman-teman. Kamu tahu bahwa Enggak tidak loh, Bang seorang Faru. pun. Ini Bang Dengar Faru dulu. ini aduh. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan seorang pun yang benar melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab Karena ada Yesus kan? tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena Ya berdasarkan karena Yesus kan udah menebus kan, Bang Faru. dengar dulu, nggak laku lagi. Tuhan Yesus kan udah Nggak bisa lagi kau ditebus Yesus. Kau nggak bisa lagi ditebus Yesus. Galatia 2 nomor 21. Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus atasmu. Galatia 5 nomor 4. Kamu keluar dari Kristus, kamu keluar dari Yesus, kamu keluar dari Kristen. Kalau kamu akui dan imani dan harapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, mulai hari ini Gulo, aku tidak memandang kamu lagi sebagai seorang Kristen. Karena apa? Karena perkataan Paulus mengatakan si Gulo tidak Kristen lagi. enggak loh Bang Faru. Begini. Itu Nora, Bunda Rahma atau Sal, lanjut dulu aku udah kerjaan nah. Sal. Lanjut. Oke. Karena kita naikkan oh ada si Gulo rupanya. Gulo gimana Gulo? Kristen. Iya, Kristen lah. Udah Bang Sal tadi itu udah dengar tadi apa pertanyaan saya itu Bang Sal? Duluan. Saya kasih, tapi duluan. Bang Sal, Bang Gulo pertanyaan abang apa silakan. itu Nabi Muhammad itu pandangan kepercayaan Bang Sal itu Tuhan atau bukan? Karena banyak juga orang kita Muslim yang mengatakan itu Tuhan, orang Islam. Gimana caranya udah kamu bilang? Hah? Gimana caranya udah? Oh sini. Gimana maksudnya, Bang Sal? Gimana pun kita sebutkan Ada uang 2000 situ ya. Mau dia? Oh, Nantilah. Ke sana. Gimana Gulo? Kamu sudah mengatakan Nabi Muhammad, terus kamu bilang katakan Tuhan lagi. Nama Nabi itu tidak ada jadi Tuhan, Tuhan ya Tuhan. iya ya, karena
Oh begitu ya, berarti bukan Tuhannya dia ya, bukan Tuhan kepercayaan Bang Sal ya. Bukan Tuhan. Hmm. Tapi semalam ada yang berkata itu loh Bang Sal, kalau ada orang itu macam Bang Sal bilang itu belum mendalami, karena saya nggak tahu tentang apa ini Al-Quran ini, katanya belum mendalami dan belum paham tentang agama Islam. Apa Bagus. betul kata Bapak? Hah? Kamu kasih datanya Nabi Muhammad itu Tuhan. Aku bisa Iya. Hah? dan memaparkan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan. Gimana? Kamu buktikan, kamu kasih tunjuk satu data bahwasannya Nabi Muhammad itu Tuhan. Ya, mungkin saya kurang paham juga karena saya hanya menonton aja, hanya mendengar aja karena nggak paham saya tentang Al-Quran ini. Kalau nggak paham, mempertanyakan kan kasih jawab sama Bang Faruk. Oh, karena saya kan belum pengen tahu, maksudnya kan ingin sebenarnya kebenaran ini kan kita pengen tahu Bang Sal kan, jalan yang benar ini mana sebenarnya, ya kan? Jalan yang benar ini yang mana sebenarnya? Kan dari kasih Bang Faruk. Semua para nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup untuk Tuhan semesta alam. Dari mereka lah kita untuk mengenal Tuhan itu bagaimana. Dari mereka lah kita mengetahui caranya kepada Tuhan itu bagaimana. Menurut daripada nabi-nabi dan rasulnya, rasul itu membawa syariat baru, sementara nabi itu mengikuti syariat-syariat tersebut. Oke lah. Boleh saya bertanya satu lagi Bang Sal? Bertanya apa lagi kamu? Wah, luar biasa kok ya, bertanya terus, silakan. Iya kan, saya kan pengen tahu. Karena sering juga dibahas kan. Jadi itu betulkah di Al-Quran itu ada 70, di Al-Quran atau di hadis itu ada 73 golongan dan hanya 72 masuk neraka, yang satu golongan masuk surga. Betulkah itu? Masalahnya sama kamu apa? Enggak, karena saya kalau pikir-pikir kan dua golongan. Kalau saya Kristen ini Katolik sama Kristen. Jadi apakah itu betul atau enggak? Kan dua golongan. Banyak lagi golongan apa lagi? Gimana penjelasannya itu Bang Sal? Kepalamu dua golongan Kristen. Kristen itu 73 golongan, 73 golongan. Kalau denom kalian tuh berapa denom di Indonesia ini? 6.000 kan? 600 kan? Oh, jadi gimana penjelasannya itu Bang Sal? Karena saya juga hanya mendengar aja. Jadi kadang-kadang saya berpikir-pikir, Enggak, kamu tahu nggak hadisnya itu kemana tujuannya? Enggak, saya hanya karena banyak juga yang mengatakan itu orang Muslim itu ya memang agak apa juga itu tuh, yang 73 golongan itu hanya satu golongan yang masuk surga, yang 72 masuk neraka. Gimana sih penjelasannya itu Bang Sal? Abang kan tahu. Itu begini. Orang-orang yang masuk neraka mereka tidak kekal di dalamnya. Karena apa? Mungkin atas dosa. Contoh, ketika dosaku dalam melakukan pencurian, aku masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Sebatas dosaku mencuri tersebut. Berarti tertunjuk sama siapa itu? Yang 72 itu? Ada agama lain atau bagaimana itu Bang? Ada pun beberapa golongan nanti orang-orang, contoh kan aku orang-orang golongan yang mencuri, contohnya aku mencuri. Nah itu aku masuk neraka tapi tidak kekal. Karena aku masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetap aku dihukum berdasarkan daripada kelakuan aku, berdasarkan daripada apa yang kulakukan. Sementara hukum terbesar itu siri itu tidak ada ampunannya, maka kekal di neraka selama-lamanya. Berarti tertunjuknya itu kepada agama lain juga itu tertunjuknya atau di mana? Kristen masuk neraka di luar daripada Islam itu masuk neraka kekal di dalamnya. Oh berarti itu yang satu golongan itu ya? Bisa nggak paham nggak? Golongan-golongan itu ada dibilang golongan itu orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nanti orang-orang yang tidak melakukan, tidak pernah
tidak melakukan dosa tersebut. Contoh, ketika aku mencuri, sudah aku lalu bertobat. Nah, aku kan tidak termasuk orang tersebut. Sudah bertobat. Sementara aku melakukan kesalahan. Misalnya aku Kenapa Gulung? Itu bang, Dulu. sering, iya bang, sering diperdebat, sering Cuma? Semana? Gak ada suara aku ya? Apa ini? Ada. Apa yang ditanyakan? Ada. tentang yang 73 golongan itu, hanya satu golongan yang ke surga, 72 ke neraka. Mau bertanya itu tertentu di Oh itu, iya itu hadisnya itu sahih hadisnya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa umatnya Nabi Muhammad SAW? Seluruh manusia yang dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW diutus sampai dengan kiamat, semua manusia itu umatnya. Dalilnya apa? Surah Al-Anbiya 107. Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi si Gulo dan yang lainnya, terima atau tidak terima, Nabi Muhammad SAW itu nabimu, dan kau adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadis itu mengatakan, ya hanya satu golongan yang masuk ke dalam surga. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka yang mengikuti aku dan juga para sahabat. Di zaman sekarang, siapa yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat? Kami, umat Islam. Jadi golongan yang masuk ke dalam surga itu siapa? Golongan kami, umat Islam, yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat. Nabi sholat, kami sholat. Nabi puasa, kami puasa. Gitu loh. Nabi zakat, kami zakat. Nabi haji, kami haji. Nabi umrah, kami umrah. Apapun amalan yang disampaikan kepada kami yang bersifat wajib, kami lakukan. Gitu loh. Lantas 72 golongan yang masuk neraka dikatakan Nabi siapa? Nah, itu dulu ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen dengan denom lainnya lah. Itu yang masuk neraka. Pecahan denom dari Kristen Ortodok. Apalagi Kristen apalagi teman-teman? Advent. Coba kita kaji. Protestan, Katolik, Advent, dan yang lainnya apakah sholat? Tidak. Apakah mereka zakat? Tidak. Apakah mereka puasa di bulan Ramadan? Tidak. Jadi yang masuk neraka itu kau, Gulo. Enggak Tidak lah, Bang ada Farouk. literasi dalam Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat muslim. Nggak ada. Dia diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Dia diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat muslim. Gitu ya. Oh, berarti begitu penjelasannya. Iya. Surah Al-Anbiya 107 dulu. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Seluruh umat muslim lah yang masuk surga. Karena apa? Kami umat muslim lah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Sementara kalian, kita kaji ya, Nabi sholat, kalian joget-joget di hari Minggu. Nabi kami berpuasa di bulan Ramadan, kalian makan sekenyang-kenyangnya. Nabi memerintahkan bayar zakat, kalian bayar perpuluhan. Ya, Nabi memerintahkan bagi yang mampu pergi untuk haji, malah kalian pergi jalan-jalan ke Bethlehem. Gitu loh. Apalagi bertolak belakang gitu loh. Nabi mengajarkan beribadah untuk sujud sebagaimana Yesus sujud, kalian joget-joget. Makanya di kalimat berikutnya itu, ya, Nabi Muhammad SAW itu menegaskan, lantas siapa ya Rasulullah yang masuk ke dalam surga? Mereka-mereka yang mengikuti aku dan juga sahabat-sahabatku.
Siapa di antara Islam dengan Kristen yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan berserta sahabat? Kami. Sementara kalian membelakangi. Tapi begini Bang Faruk. Itu tadi pecah denem Kristen ya. Begini Bang Faruk, Bang Faruk bilang tadi Nabi Muhammad Nabi kami, tapi di dalam Alkitab kami nggak ada satupun tertulis Nabi Muhammad, Bang Faruk. Ya iyalah, orang kitab kau berasal dari manusia, bukan berasal dari Tuhan. Nih gulo nih taruhannya gulo nih. Ada nggak narasi dalam Bible di mana dikatakan sesungguhnya Bible ini diturunkan dari Tuhan semesta alam? Ada? Enggak jenggot abang Bible itu. ini diturunkan dari Tuhan semesta alam untuk umat Kristen. Ada? Nggak ada. Tapi yang ada apa? Contoh surat Titus 1 nomor 1 dari Paulus untuk saudara di Titus, dari Paulus. Kedua, Galatia 1 nomor 1 dari Paulus untuk saudara-saudara di Galatia. Korintus dari Paulus untuk saudara-saudara di Korintus. Efesus dari Paulus untuk saudara-saudara di Efesus. Kolose dari Paulus untuk saudara-saudara di Kolose. Gitu loh. Lukas 1 nomor 1 Lukas melakukan penyelidikan. Kenapa nama Nabi kami Nabi Muhammad SAW dan juga pernyataan tegas yang disampaikan Nabi kami tidak tertulis dalam Bible? Itu buktinya Bible itu berasal dari manusia, bukan datang dari Tuhan. Begitu, gitu loh. Karena apa? Nih taruhannya nih. Nih, guys, Nih taruhannya nih. Ada kan narasi dalam Bible yang mengatakan sesungguhnya Bible ini diturunkan dari Tuhan semesta alam? Ada? Mana ada? Sadar gulo? Iya. Kalau jenggot dulu Bang, gimana itu? Kok abang nggak berjenggot sih? Udah lah, kalau udah cerita jenggot kau udah lah, si Saleh ngomong dah. Udah cerita jenggot ya Saleh. Enggak. Betul loh Bang Faruk. Ini loh. Saya pernah Cerita jenggot udah Saleh. 70 bidadari, betul Bang Faruk. Ya lebih baik kau pilih mana? Kau pilih mana? Dikasih 72 bidadari atau dikawinkan sama domba? Begini Bang Faruk, ada pendapat semalam Kasih yang dulu jawabanmu. Jawab dulu. Kau pilih mana? Dikasih 72 bidadari atau dikawinkan sama domba? Iya, semalam ada pendapat dari Kristen bahwa Kau kami jawab katanya- dulu pertanyaanku, Gulo. Iya. Kau pilih mana? Iya. Diberikan 72 bidadari atau dikawinkan sama domba? Oh, jangan gitu. Kenapa kok emangnya kok bisa gitu? Makanya kau Pilihan pilih ya. dulu. Kau pilih dulu mana? Kau pilih mana? Diberikan 72 bidadari. Masih ada kah? Ada. Atau dikawinkan dengan domba? Makan aku. Kok begitu pilihannya Bang Faruk? Karena gini, Wahyu 19 nomor 7. Nah, di situ dikatakan mari kita bersuka cita karena hari ini perkawinan anak domba dan mempelainya sudah siap sedia. Anak domba di situ siapa? Enggak tahu aku Bang Faruk. Nah, makanya kau masih Kristen. Karena banyak kali kau nggak tahunya Gulo. Gitu loh. Ketika orang banyak kali nggak tahunya, ketika kau masih Kristen dan banyak kali kau nggak tahunya, kau akan betah di Kristen. Makanya kau masih Kristen Gulo. Kalau kau sudah banyak kau tahu tentang Biblemu, nggak mungkin kau jadi Kristen. Nggak mungkin. Pasti Tapi kau jujur ikuti ya, Bang. abangmu ini. Setidaknya kau mualaf. Tapi jujur Bang Faruk ya. Tergiur juga dengan 70 bidadari itu Bang Faruk. Oh iyalah. Lebih baik 70 atau 73 atau berapa. Lebih baik awak dapat bidadari daripada awak dikawinkan sama domba. Itu logika. Kau tengoklah domba itu, Gulo. Belakangnya itu kau tengok gak pernah cebok domba. Tapi apa betul 70 bidadari itu Bang Faruk? Jumlahnya itu tidak ada. Data yang eksplisit tentang jumlahnya tidak ada.
tapi diberikan bidadari pada amalan-amalan tertentu di dalam Islam itu ada, gitu loh. Kan nggak kubantah kan? Sesuatu yang tertulis dalam Al-Quran, ku tidak kubantah. Sekarang ku tanya, apa betul besok kau dikawinkan sama domba Gulo? Berdasarkan Enggak Wahyu benar 19 nomor 7. Enggak betul itu. Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Kau bantah kan? Kau bantah. Makanya aku bilang mustahil ada Kristen yang percaya Bibelnya, mustahil. Mustahil. Semua membantah Bibelnya. Bantah Tapi, sama dia. Jelas itu Wahyu domba 19. itu- Coba kau baca. Kau baca. Domba itu apa, Wahyu 19. apa maksudnya? Apa? Enggak ada kitabku di sini loh Bang Farouk. Ini kubuka Itu ya. kalau domba itu Kubuka. berbicara tentang iya. Nih, kau buka. Wahyu 19 nomor 7. Ini. Nih. Makanya kalian masih Kristen karena kalian bantah Bibel kalian. Nih, yang ada di Bibel kalian bantah gitu loh. Yang nggak ada kalian ada-adakan. Baca Gulo. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya Nah, siap. siapa pengantinnya di siap. Gulo? Kurang paham aku itu Bang. Pengantinnya di sini siapa? Makanya kau masih Kristen. Ya udahlah, ngapain gini aja lah. Kalau kau kurang paham, udahlah. Kau dengar kata-kataku dulu. Ikutin aku dulu. Asyhadu. Enggak, Loh. begini Bang Farud. Kalau Abang jawab tadi pertanyaanku yang pertama itu betul. Ya, saya maksudnya ya mungkin ya saya akui lah. Saya ikuti kata Abang. Tapi ini karena apa ini sangat apa ini? Karena bukan saya yang ngomong, bukan juga si Edis, tapi itu. Makanya saya penasaran juga tadi itu Bang Farud. Penjelasannya maksudnya enggak ada bilang iya Coba iya tidak masuk tidak. dulu siapa Ustadz Dio atau Bunda Rama atau itu Nora. Baru makan aku, mau makan dulu aku ya. Iya. Gimana? Ini si Gulo udah masuk angin itu Ustadz. Si Mikael ini coba. Gulo udah masuk angin itu. Padahal masih mau ngomong sama Bang Faruknya aku. Takut kalian ngomong sama aku ya.